Di Indonesia terdapat kekayaan ragam dan budaya. Indonesia juga memiliki beragam suku bangsa dan pastinya juga kaya akan bahasa. Terutama untuk aksara, Indonesia juga memiliki berbagai jenis aksara yang khas dan unik di penjuru Nusantara. Terdapat 12 aksara di Nusantara. Aksara tersebut meliputi aksara Jawa, Bali, Sunda kuno, Bugis atau Lontara, Rejang, Lampung, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Kerinci. Dari 12 aksara tersebut, aksara Jawa menjadi simbol dalam komunikasi yang cukup terkenal. Hana Caraka adalah nama lain dari aksara Jawa yang juga dikenal sebagai carakan atau Dentawianjana. Aksara ini digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan beberapa bahasa daerah lainnya seperti Sunda, Madura, Sasak, dan Melayu. Hana Caraka terdiri dari 20 aksara dasar yang membentuk suatu pangram, sering dikaitkan dengan legenda Aji Saka. Legenda Aji Saka adalah salah satu cerita yang sangat terkenal di Jawa, yang mengisahkan tentang kedatangan peradaban Hindu-Buddha ke tanah Jawa. Aji Saka adalah seorang pemuda bijaksana yang datang dari bumi Majeti. Ia tiba di Jawa bersama dua abdi setianya, Dora dan Sembada. Sebelum berangkat, Aji Saka memberikan amanat kepada Sembada untuk menjaga pusaka miliknya dan tidak memberikannya kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Setibanya di kerajaan Medan Kamulan, Aji Saka mendapati di kerajaan tersebut dikuasai oleh seorang raja yang sangat rakus, bengis, tamak, dan suka memakan daging manusia, bernama Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka menantang Dewata Cengkar dan berhasil mengalahkannya dengan mendorongnya ke Laut Selatan, di mana Dewata Cengkar berubah menjadi bajul putih atau buaya putih. Setelah mengalahkan Dewata Cengkar, Aji Saka naik tahta sebagai Raja Medan Kamulang. Namun ketika ia mengirim Dora untuk mengambil pusaka yang dijaga oleh Sembada, terjadi kesalahpahaman. Sembada menolak memberikan pusaka tersebut karena mengikuti perintah Aji Saka dan akhirnya keduanya bertarung hingga mati. Aji Saka kemudian mengabadikan kisah Dora dan Sembada dalam ukiran aksara yang dibuatnya. Ukiran tersebut kini dikenal sebagai Hana Caraka atau aksara Jawa. Setelah kedatangan Aji Saka, aksara Jawa mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan budaya, agama, dan politik di Jawa. Kedatangan Aji Saka yang dikaitkan dengan masuknya peradaban Hindu-Buddha membawa pengaruh besar pada aksara Jawa. Aksara ini mulai digunakan untuk menulis teks-teks keagamaan dan sastra, menggantikan aksara-aksara sebelumnya yang mungkin digunakan di Jawa. Aksara Jawa terus berkembang dan digunakan secara luas di berbagai kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Mataram kuno, Majapahit, dan Demak. Setiap periode kerajaan ini memberikan kontribusi pada variasi dan penyempurnaan bentuk aksara. Dengan masuknya Islam ke Jawa, aksara Arab juga mulai mempengaruhi aksara Jawa. Meskipun aksara Jawa tetap digunakan, beberapa teks mulai ditulis dalam aksara Arab atau menggunakan campuran keduanya. Pada masa kolonial Belanda, aksara Latin mulai diperkenalkan dan digunakan secara luas. Meskipun demikian, aksara Jawa tetap bertahan dan digunakan dalam konteks budaya dan tradisional. Pada abad ke-20, aksara Jawa mendapatkan pengakuan internasional dengan dimasukkannya ke dalam Unicode pada tahun 2009. Saat ini aksara Jawa diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam berbagai upaya pelestarian budaya. Banyak komunitas dan organisasi yang berusaha menjaga dan mempromosikan penggunaan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Aksara Jawa memiliki peran penting dalam seni dan sastra Jawa, mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah yang mendalam. Banyak karya sastra klasik Jawa ditulis menggunakan aksara Jawa. Contohnya termasuk Serat Rama, adaptasi dari Ramayana, dan Serat Arjuna Wiwaha, adaptasi dari Mahabharata. Karya-karya ini tidak hanya menceritakan kisah epik, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan filosofi yang mendalam. Aksara Jawa juga digunakan dalam karya sastra modern, baik dalam bentuk puisi, prosa, maupun drama. Penulis-penulis kontemporer seringkali menggunakan aksara Jawa untuk mengekspresikan identitas budaya dan memperkaya narasi mereka dengan nuansa tradisional.
Banyak manuskrip kuno yang ditulis dalam aksara Jawa, termasuk teks keagamaan, kronik sejarah, dan karya ilmiah. Proyek digitalisasi seperti yang dilakukan oleh British Library telah membuat banyak manuskrip ini dapat diakses secara online, memungkinkan penelitian dan pelestarian lebih lanjut. Aksara Jawa sering digunakan dalam seni kaligrafi, di mana huruf-hurufnya indah dan artistik dijadikan elemen dekoratif. Kaligrafi aksara Jawa dapat ditemukan pada berbagai media termasuk kain batik, ukiran kayu, dan lukisan. Dalam pertunjukan wayang, aksara Jawa sering digunakan untuk menulis naskah lakon dan dialog. Wayang kulit dan wayang golek seringkali menggabungkan elemen-elemen sastra Jawa dalam narasinya, memperkaya pengalaman penonton dan cerita-cerita yang ditulis dalam aksara tradisional. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.